tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang berlimpah untuk membangun bangsa, sehingga Profesor Dr. Kurai Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi kekayaan sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan bila dilakukan dengan etos kerja yang tinggi, no process without sweat, tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat negara Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyat belum makmur. Pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains, dan teknologi masih dijengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat bergantung kepada mereka. Bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita dewasa ini. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Penguatan SDM dan Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan utama, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77.
Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, jilid ketiga halaman 506, beliau menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah dalam bekerja untuk mendapatkan anugerahnya dan berbagai nikmat yang Allah sediakan untuk hambanya. Setiap nikmat yang diperoleh harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk menambah ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan inilah lahir motivasi dan semangat kerja seorang muslim yang melahirkan etos kerja yang tinggi. Ayat tadi mengajarkan kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Untuk membangun bangsa, kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi merupakan syarat mutlak agar kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih sekaligus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada kita dalam meningkatkan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibal amal amri'in yazunnu an la yamuta abadan wahzar hazar amri'in yakhsha an yamuta ghadan. Ruwahul Baihaqi. Kerjalah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya, dan waspadalah seperti waspadanya orang yang takut akan mati besok. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dewan Hakim dan hadirin para pemuda yang kami banggakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sukses menyebarkan agama Islam, yakni dengan generasi cemerlang, generasi yang memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi, generasi yang memiliki ketangguhan akidah, Kekuatan iman, kemuliaan akhlak, dan daya juang yang tinggi dan hebat, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abul As bin Rabi, dan para sahabat lainnya. Rasulullah dan sahabat telah berhasil mencetak umat terbaik pada masanya. Inilah model pemimpin yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam bekerja dan menghiasi diri dengan kinerja terbaik agar tertanam dalam jiwa kita untuk bekerja dan bekerja demi bangsa. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105.
katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, dalam ayat tadi Allah menegaskan kepada kita semua agar giat bekerja, berusaha dan berkarya yang diisyaratkan dalam kalimat i'malu yang bermakna i'malu masyitum, berkaryalah kamu sesuai dengan skill masing-masing. Demikian penafsiran Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatut Tafasir. Berkaitan erat dengan hal tersebut, Profesor Dr. Qurais Shihab menjelaskan secara eksplisit bahwa ayat tadi mengandung suatu perintah kepada kita semua, yaitu kita harus memiliki mental baja dan meningkatkan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Kita harus mampu memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya tanpa memberi ruang sedikit pun kepada kelalaian tanpa makna. Dan jangan pernah kita lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia hanya wajib berusaha, Allah lah yang menentukan hasilnya. Hadirin, jika sikap tadi telah menghujam di dalam kalbu, tertancap dalam sanubari, maka bangsa itu pasti akan memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Dengan inilah negara kita akan maju. Pepatah Barat mengatakan, many great men stutter from the new proper way. Banyak orang sukses yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan jualan korannya yang kita pandang, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Sebab apapun pekerjaannya, jika diiringi dengan etos kerja yang tinggi, maka pekerjaan itu pasti akan membawa kepada kesejahteraan walaupun hanya menjual koran. Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, menjelaskan bahwa umat Islam saat ini termasuk bangsa Indonesia adalah masih terbelakang jauh dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa mereka bisa maju Sementara kita umat Islam masih tertinggal? Jawabannya adalah karena mereka memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi, sedangkan kita dililit dengan mental statis, pesimis dan pengemis. Hadirin, apakah kita mau dikatakan mental pesimis? No way. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah, sosonglah masa depan ini dengan giat berusaha. mari tinggalkan bermalas-malasan. Isi masa muda kita dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dari ayat dan hadis pada syarahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Yang pertama, etos kerja merupakan sikap kepribadian yang melahirkan sikap selalu
obsesif, kreatif, meningkatkan produktivitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, dan sebagai manifestasi dari iman dan amal soleh. Yang kedua, generasi yang handal dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi amat dibutuhkan agar manusia dapat bersaing dan melakukan peran sebagai pelaksana yang kredibel dalam proses pembangunan di era industri sekarang ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yang ketiga, sasaran pembangunan harus diarahkan kepada pembangunan paripurna, beriman, berkualitas dan kerja keras, karena pada manusialah terletak kekuatan pembangunan yang sesungguhnya. Semoga dengan etos kerja yang tinggi dan kualitas sumber daya manusia yang handal, bangsa kita